Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Di awal tahun, di hari pertama tahun 2022 ini, ya Tuhan, kami bersama-sama bersekutu menghadap hadirat-Mu yang kudus. Di dalam peribadahan ini, kami akan mendengarkan sabda Tuhan. Kami mohon Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kebenaran firman Tuhan benar-benar dapat kami mengerti, dapat kami pahami dalam kehidupan kami, dan Engkau memampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita dari Mazmur pasalnya yang ke-8. Mazmur pasalnya yang ke-8, ayatnya yang kedua sampai dengan yang ke-10. Mazmur pasal 8 ayat 2 sampai dengan 10. Saya akan membaca bagian ayat yang genap. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan membaca bagian ayat yang ganjil. Mazmur pasal 8 ayat 2 sampai dengan 10. Beginilah bunyi firman Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Selamat Tahun Baru. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Tidak terasa kita sudah beberapa jam, kita lebih dari 8 jam memasuki tahun 2022 ini. Mengingat tahun yang telah kita jalani, terutama di tahun 2021, kita menghadapi berbagai banyak persoalan dan pergumulan dalam kehidupan ini, terutama permasalahan yang diakibatkan atau dampak dari COVID-19 yang masih ada dalam kehidupan kita. Pandemi yang sangat mempengaruhi seluruh sendi kehidupan kita. Ada kesedihan dikarenakan orang-orang yang kita kasihi terkena COVID-19 dan tidak bisa ditolong. Atau mungkin keterbatasan kita di dalam melakukan segala aktivitas, sehingga perjalanan aktivitas kita sehari-hari benar-benar sangat dikekang dan dibatasi. Kita kemana-mana harus memakai masker. Kita kemana-mana harus mempersiapkan hand sanitizer. Apalagi yang pergi ke kota ini harus punya aplikasi Peduli Lindungi untuk bisa melihat trackingnya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika dari awal tahun 2020 kita dihajar, kita diterjang oleh pandemi COVID-19 ini, terkadang kita bertanya, kapan akan berakhir?
Terkadang kita bertanya, adakah kasih dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita? Ini manusiawi. Untuk itu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita membaca Mazmur pasal 8 ini, kita akan melihat ada beberapa hal yang justru menunjukkan ada kasih Allah dalam kehidupan kita. Yang menunjukkan bahwa sampai dengan detik ini Allah masih mengasihi kita secara pribadi, keluarga, ataupun kehidupan kita bergereja, berjemaat. Kita pernah mengalami di kantong-kantong ibadah sampai dengan 8 kantong ibadah. Kita pernah mengalami bahwa gedung gereja ini sepi. Tidak ada puji-pujian, tidak ada warna musik yang mengalun. Tetapi ternyata proses terus berjalan sampai dengan saat ini. Ini menunjukkan bahwa Allah selalu peduli dengan kehidupan kita. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui Mazmur pasal 8 ini, pemazmur hendak menegaskan bahwa Allah bukan hanya Allah Israel, tetapi Allah pencipta dan pemilik seisi dunia, yang juga peduli dengan kita yang merupakan isi dunia ini. Mazmur ini merupakan puji-pujian yang penuh dengan rasa hikmat dan kekaguman tentang kemuliaan dan keagungan Allah yang benar-benar patut kita rasakan dalam kehidupan kita. Diawali dengan diakhiri dengan pengakuan yang sama, yang mengatakan bahwa ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Dengan demikian di dalam Mazmur pasal 8 ini ada beberapa hal yang bisa kita pelajari tentang siapa Allah dalam kehidupan kita. Pujian ini dibuka dengan seruan pembukaan yang agung dan mulia, dengan rasa hormat dan penyembahan dari pemazmur, dengan memanggil, kalau di dalam bahasa aslinya itu ditulis YHWH. YHWH 4 huruf mati yang melambangkan Allah. Bangsa Israel menyebut Allah pada waktu itu. Ini adalah sebutan kehormatan atau kemuliaan bagi Allah. Karena secara kehidupan biasa bangsa Israel memanggil Allah dengan kata Elohim. Ya. Ini ketika tadi saya dikatakan ada bahasa Ibraninya, ada bahasa Yunaninya, tetapi kita boleh tahu, tidak dilarang untuk tahu, ya. Sehingga kita juga bisa mengerti. Yang kedua, kemampuan untuk memuji Tuhan karena segala ciptaannya itu telah diletakkan Tuhan dalam hati kita sejak kita masih kecil. Bahkan dikatakan di sini bayi. Ya. Jadi kalau bayi ini dibawa ke gereja ini udah bagus, gitu. Baik. Kemudian langit menyatakan kemuliaan dan keagungan Tuhan. Pemazmur melihat dan menyadari semuanya ini. Dia bertemu dengan dirinya sendiri, dengan manusia, atau lebih tepatnya dengan Tuhan yang mulia dalam hubungannya dengan manusia yang lemah dan hina. Bayangkan Bapak Ibu kalau Tuhan tidak menciptakan langit. Di sana dikatakan menempatkan bintang-bintang. Berarti kalau malam datang akan gelap gulita tanpa kilauan bintang. Nyanyian pujian Mazmur mengagumi karya Tuhan yang dahsyat dan mulia
atas manusia. Dengan dikatakan, jika ia melihat langit buatan jari Tuhan. Ini yang dikatakan pemazmur untuk menunjukkan keagungan Tuhan. Padahal kalau kita lihat di peristiwa penciptaan, kita akan mengetahui Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan firman. Ketika dikatakan mulanya adalah firman, firman itu datang dari Allah. Mari ketika kita mengerti, ketika kita memasuki tahun 2022 ini, kita lebih mengerti lagi apa kehendak Allah dalam kehidupan kita.